Halo Sobis atau Sobat Indibis, balik lagi di podcast Indibis Jawa Barat atau yang biasa kita sebut sebagai Potret. Untuk edisi kali ini bisa dibilang sangat-sangat spesial karena kita di sini podcast Indibis Jawa Barat sudah berdatangan dari Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Bandung. Di sini sudah ada dua businesswoman, bisa dibilang dua businesswoman karena sudah lama berkecimpung di IWAPI ini. Mungkin bisa diperkenalkan sekali lagi biar agar Sobis nih kenal, oh ini nih ternyata nih yang ada di IWAPI. Silakan Ibu. Ya, perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya nama lengkap saya Rosnida Ratnawati, panggil saja Nida. Saya adalah Ketua IWAPI DPC IWAPI Kota Bandung. Ya. Selain itu, saya pun pengurus di DPD IWAPI Jawa Barat. Ya. Ya. Kemudian usaha saya sendiri adalah di bidang fashion, seperti ya pakaian yang saya pakai. Jadi saya lebih ke etnik ya, dari yang baju bernuansa batik, bordir, tenun gitu. Kemudian saya punya kafe di Ciparai, namanya Teras Cemplon. Tuh, wargi Ciparai kayak seharusnya nggak asing lagi ya Bu ya. Iya. Bisa tuh main-main ke sana Bu, yang rumahnya dekat Ciparai, langsung ke kafenya Ibu Nida. Oke. Mungkin di sebelahnya ada Ibu siapa? Saya Kartikawati, biasa dipanggil Ati. Saya di DPC IWAPI Kota Bandung sebagai humas. Sama seperti Bu Nida, kami berdua juga sebagai pengurus di DPD provinsi, di DPD IWAPI provinsi. Aktivitas saya bisnis, bidang distribusi. Dari 2009 saya bangun distribusi produk edukasi ya, dengan brand Gian Mandiri. Kemudian 2020 saya bangun distribusi produk UMKM, brandnya Naila Food, dan baru aja ini mulai distribusi produk Maici. Dengan brand Gudang Maici. Brand Gudang Maici itu yang menjadi makanan sehari-hari, terutama untuk saya yang suka pedas-pedas tuh. Itu top itu. Top keripiknya. Nah, baik Ibu Nida, Ibu Ati, sebelum kita berbicara lebih jauh, mungkin bisa dikasih tahu nih aktivitas yang ada di IWAPI itu ada apa aja sih selain bahasanya kumpul-kumpul, sharing tentang bisnis atau ilmu lainnya. Selain itu ada apa aja kalau boleh tahu? Ya, sebetulnya kami sudah punya program kerja. Kemudian dari situ kami mengacu dari program kerja itu, kebanyakan kami ada melakukan selain pertemuan rutin 2 bulan sekali. Kami pun mengadakan seminar-seminar yang baru saja itu adalah seminar public speaking, kemudian seminar kanker serviks gitu, kemudian banyak kegiatan lain seperti pelatihan-pelatihan ataupun di bidang pembukuan ataupun di bidang pemasaran produk. Kami pun suka mengadakan pameran-pameran. Sudah 2 tahun ini kami mengadakan bekerjasama dengan IO mengadakan pameran di Geraha Manggala Siliwangi. Nah tadi Ibu Nida sempat bilang ada seminar, ada pelatihan. Nah itu apakah memang dikhususkan untuk anggota atau bisa dari luar? Boleh. Biasanya kami kalau untuk anggota bayarnya sekian, kalau untuk umum bayarnya sekian. Oh, gitu. Ada harga khusus ya Bu ya? Iya, betul. Supaya yang belum masuk IWAPI dia terpacu keinginannya untuk menjadi anggota. Setidaknya kenal dulu ya Bu ya sama IWAPI. Betul. Kalau tak kenal maka tak sayang. Nah, itu dia. Nah, tadi aktivitasnya banyak ya, dari seminar, terus pelatihan dan berbagai macam kegiatan lainnya. Pamerannya juga. Nah, kalau IWAPI-nya sendiri, terutama IWAPI yang Bandung, itu sudah ada sejak kapan Bu? Sudah didirikan secara resminya dari kapan kalau boleh tahu? Kalau IWAPI Kota Bandungnya sendiri mungkin saya juga kurang tahu ya, tapi IWAPI-nya sendiri berdirinya itu pada tanggal 10 Februari 1975 itu di Jakarta. Nah, didirikan oleh Ibu Kemala Motik. Waktu itu beliau adalah istrinya menteri ya kalau nggak salah. Iya. Nah, jadi dari situ baru merambah. Jadi di IWAPI itu yang paling tinggi itu DPP ya,
pusat. Kemudian di bawahnya DPD yang areanya adalah provinsi. Kemudian dari situ DPC area yang membawahi kabupaten dan kota itu kawasannya. Nah kemudian dari situ baru ranting DPRan namanya. Oke. Berarti kurang lebih ada ininya Bu ya, ada apa ya bahasanya, cabangnya ya. Oke, struktur bawahannya lagi ya. Oke. Nah ini kan berarti IWAPI itu adalah yang sesuai dengan kepanjangannya Wanita Pengusaha Indonesia. Berarti kan rata-rata komunitasnya memang di dalamnya itu ya tadi business woman lah bahasa kerennya ya. Betul. Nah kalau untuk khususnya di Bandung sendiri nih, menurut sudut pandang bisa dari Ibu Nida atau Ibu Ati, melihat ekosistem pelaku usaha khususnya di Kota Bandung itu seperti apa? Kalau boleh. Iya, jadi kebetulan saya terjun ke dunia UMKM yang memang sebagai produsen, terus pelaku usaha benar-benar yang dari mikro kecil gitu, mungkin tahun 2018 lah ya. Karena waktu saya bangun bisnis yang brand Gian Mandiri itu kan saya cenderung ya bisnis yang karena produknya edukasi buku gitu ya, jadi bukan produksi gitu, jadi saya jarang berkegiatan dengan teman-teman UMKM ya. Akhirnya waktu itu saya melihat kayaknya menarik nih dunia UMKM ya, dan waktu itu merapat ke Dinas Koperasi dan UMKM di Provinsi Jabar. Di sana banyak kegiatan dan ternyata produk UMKM Jawa Barat itu kan bagus ya, maksudnya menarik dan punya potensi besar untuk didistribusikan secara nasional. Bandung, Mas tahu lah, pusatnya kuliner, terus inovasi produk-produk itu sangat cepat, terus kreativitasnya juga luar biasa ya gitu. Jadi banyak, ini kayaknya kita belum nyoba nih makanan ini gitu ya. Udah ada lagi yang baru, ada banyak tempat yang viral baru, ya, Bu, ya? ada lagi yang baru gitu ya. Jadi kadang kita belum sempat nyicip yang lama, yang baru udah ada gitu kan. Nah itu memang pasti butuh wadah ya Mas ya. Karena kita sebagai pelaku usaha nggak mungkin kita sendirian ya Bu ya. Kita butuh mitra, jejaring, apalagi yang namanya pebisnis itu kan kita butuh network untuk pengembangan bisnis. Nah di Bandung UMKM ini ribuan ya, banyak sekali ya. Memang IWAPI ini harapannya menjadi salah satu pilihan terutama untuk para pelaku usaha wanita ya, wanita pengusaha, karena yang namanya kita ibu-ibu bisnis itu kan nggak boleh ninggalin kodrat sebagai istri, sebagai ibu gitu. Jadi kadang kan kita butuh sesi curhat ya Bu ya. Nah kalau curhatnya sesama wanita kan lebih enak gitu. Nah jadi kalau di Bandung memang banyak mungkin komunitas, organisasi yang menaungi para UMKM gitu ya. Nah mudah-mudahan IWAPI ini bisa menjadi salah satu pilihan terutama buat para wanita pengusaha di Bandung gitu. Kenapa katanya harus masuk IWAPI gitu ya? Itu tuh yang mungkin ditunggu-tunggu nih Mas Wabi. Kenapa nih harus masuk IWAPI nih? Jadi ini pengalaman pribadi saya aja ya. Dulu saya sudah bergabung di IWAPI kurang lebih 30 tahun lebih ya. Saya sudah ada di IWAPI. Waktu itu umur saya masih 30 juga gitu ya. Saya bilang, saya usahanya betul-betul masih kecil waktu itu. Pegawai saya baru dua. Kemudian saya tidak tahu, saya punya barang menurut saya bagus, layak dijual, tapi tidak tahu jualnya kemana dan ini. Nah kemudian saya diajak oleh konsumen saya yang datang ke rumah saya, kebetulan di bidang pakaian, dan kemudian yuk gabung di IWAPI gitu katanya. Ada apa di sana gini. Saya bilang nggak pede gitu ya. Ayo katanya. Kemudian saya gabung dan di situ saya melihat termotivasi juga ya. Ada yang besar sudah mapan, sudah ini. Akhirnya saya bisa jadi di situ dipertemukan yang kecil sama yang besarnya ke saya gitu. Ini butuh ini gitu. Nah kemudian saya diperkenalkan, apa sih itu BUMN, apa tuh bank, apa tuh minjam uang katanya gitu ya. Nah saya dengan apa ini koperasi, disitulah melek ya mungkin mata saya. Jadi tidak hanya memproduksi dan menjual, tapi saya membuka wawasan di sana. Jadi ilmu baru juga ya Bu ya pada saat itu. Nah gitu ya, waktu itu kan belum
seperti sekarang ya, Ya. semudah sekarang mungkin Informasi nggak sekenceng serba sekarang. cepat ya, Bu ya. betul Ya. gitu. Dari situ banyak yang saya ini kan gitu ya, saya terasa manfaatnya sehingga sampai sekarang saya seperti ini mungkin itu apa Salah satunya. satunya bergabung karena Dengan IWAPI IWAPI. gitu ya. Saya bisa pameran ke luar negeri, Ya. saya sudah pameran di hampir semua Ya. ini ya benua, alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah. Tadi aku sempat nangkap kan tadi Ibu Nida sudah 30 tahun ya Bu ya, 30 tahun di IWAPI. Terus tadi juga Bu Ati juga bilang tadi banyak nih produk-produk UMKM, dan pasti tadi yang dari yang kecil sama yang besar dan lain sebagainya. Nah, kalau selama dari pengalaman mau Ibu Nida atau Ibu Ati, ada nggak nih dari produk-produk UMKM selama Ibu di IWAPI produk yang paling unik yang pernah dijual? Ada nggak nih? Ya. Produk unik. Karena kan pasti kan banyak tuh, ada nggak hanya walau makanan pasti kan namanya di Bandung apalagi Jawa, makanan pasti selalu ada aja tuh tiap bulannya. Nah, kira-kira produk paling unik yang pernah ditemuin, wah ternyata ada nih yang jual gitu. Kalau salah satu yang bergabung di IWAPI waktu itu ini ya, Sawung Ujo ya. Ya. Sawung Ujo itu kan usaha keluarga sebetulnya dan jadi ikonnya Jabar ya, untuk wisatawan domestik maupun luar negeri. Jadi dari kebudayaannya, alat angklungnya, terus kegiatan tari ya, jaipong dan sebagainya. Pertunjukannya. Ya, pertunjukan. Terus yang lain kalau fashion, kuliner mungkin mungkin cenderung sama lah ya rata-rata. Kalau kuliner mungkin itu ya yang sudah lama betul ya, mungkin JNC Cookies itu pun juga itu kami gitu ya. Kemudian ada ini anggota kami yang baru, ada dia membuat jaket yang di print itu tuh. Custom ya. Dia memproduksi juga, custom juga. Jadi kalau misalnya sekarang saya lihat dia kalau ada dari Papua gitu, pesan yang ada gambar-gambar Papua dia buatkan gitu. Jadi jaket yang parasit itu, iya jaket training, kemudian rompi atau kaos jersey itu dengan motif yang cantik-cantik sekali ya gitu. Kemarin saya bawa, kebetulan kami sedang sedang baru pulang dari Rakernas di Malaysia di Kuala Lumpur di Sunway Hotel. Nah itu saya bawa dan alhamdulillah itu responnya ya, dia mendapatkan reseller yang masya Allah ya, banyak reseller dan barangnya juga yang dia bawa segitu banyaknya juga habis tak bersisa gitu. Ya namanya reseller kan pasti ngambil banyak kan, apalagi melihat peluangnya juga bagus ya pasti diambil. Iya, karena dia masih unik ya, kalau saya lihat masih banyak kompetitornya, masih sedikit kompetitornya ya gitu. Emang kalau ngomongin produk UMKM di Bandung terutama tuh emang gak ada habisnya. Selalu ada. Yeah. Nah ini ngomongin tadi dari peserta-pesertanya, terus tadi produk-produknya yang berbagai macam. Nah kalau boleh tahu, mungkin di Bandung kan udah banyak nih ikon-ikon, kayak misalkan tadi salah satunya ada Sang Ujo dan lain-lain. Siapa saja nih? Mungkin ada figur-figur yang kita belum tahu tapi di Bandung tuh udah besar. Mungkin mereka udah bergabung di IWAPI. Nah, siapa orangnya? Atau mungkin brandnya? Brandnya Sindang Reret, itu juga di IWAPI ya. Kemudian Bumi Aki, rumah makan Bumi Aki yang heritage di Jalan Riau. Itu juga di IWAPI. Terus Rabani Tour Travel, itu ketum DPD IWAPI Provinsi. Terus yang besar lagi GNC tadi ya, GNC Cookies. Siapa lagi ya Bu? apa ya? Zulfa Catering. Zulfa Bakery and Catering. Terus Sarai Bake. Sarai Bake itu bakery yang ini yang vegan itu ya kalau ya, salah gitu. Terus apa ya? Ponyo ya dulu mah. Ponyo. Terus Hotel Gandasari. Terus banyak ya? Banyak sih Mas. Banyak sekali. Nah kalau dari anggotanya sendiri, tadi kan
ternyata banyak nih figur-figur ya. Kalau dari anggotanya, dari kira-kira range umurnya apakah semua boleh diikutkan atau mungkin ada persyaratan khusus atau gimana? Sebetulnya semua umur boleh ya. Oke. Kita tidak ada standar umur. Tapi memang sekarang yang ada di kita itu sekitar 30 tahun ke atas Iya, ya. 30 ke Ya. atas. Nah, kami juga ingin sekali mengajak UKM yang ada di Kota Bandung, ayo bergabung di IWAPI karena kami juga membutuhkan kaderisasi. Ya. Itu yang pertama, yang kedua juga kami ingin merekrut semua UMKM yang ada di Bandung. Ayo kita sama-sama maju bersama gitu ya. Oke, berarti tidak apa ya, bahasanya tidak menutup mata, semua Iya. dipersilakan untuk bergabung ya. Iya, tidak ada Oke. standar khusus. Iya, gitu standar ya. khusus. Oke. Nah, tadi sudah cerita banyak nih Bu Nida, Ibu Ati, berbagai macam kegiatan, berbagai macam produk juga. Nah, ini kan IWAPI Bandung nih khususnya. Event pertama yang diadakan oleh IWAPI Bandung itu pada saat itu apa? Kalau Kota Bandung mungkin ya, Kota Bandung. karena tadi saya bilang mungkin beberapa tahun ke belakang itu DPC IWAPI Kota Bandung tuh sepertinya tidur ya. Ya, jadi ketika saya menjadi ketua, dipercaya mendapat amanah sebagai ketua DPC IWAPI Kota Bandung. Nah, 2 tahun yang lalu, nah ya mungkin kegiatan pertama adalah pelantikan dan pengukuhan ya, Oke. yang dilakukan oleh DPD IWAPI Jawa Barat Ya. ya gitu. Terus pameran Ya, kemudian Pameran. kita pameran di Geraha Manggala. Iya, itu pameran Batik. batik, bordir dan tenun yang bekerja sama dengan Alux waktu Ya. itu IO-nya. Kemudian yang kedua kita bekerja sama juga dengan Maxindo. Ya. Gitu ya. Itu ada, jadi sudah 2 kali kita mengadakan pameran dan lomba-lomba di sana. Oke. Selain itu kita mengadakan lomba, banyak Ya. lomba, dan ada lomba fashion show, lomba menghias kue, menghias Oke. cookies ya, kemudian mewarnai Ya. ya, kemudian lomba pidato bahasa Inggris. Oh, pidato juga Bu Iya. ya. Oh, perlu ada refreshment juga ya Bu ya, selain jualan ya. Ya. Pidato bahasa Inggris, kemudian apa lagi ya, banyak ya, ada 6 apa angklung. 8. Angklung Angklung, antar oke. SD ya. Kebaya, terus vokal grup, Vokal group, line dance. Iya, line dance. Oh, itu waktu itu sampai line dance ketika kita mengadakan lomba line dance itu gedung Geraha Manggala Siliwangi sampai bergetar saking Rame ya, penuhnya. Bu, penuh. Wah, Oke. iya. Kan di Bandung banyak sekali ibu-ibu yang penggemar line dance ya, pinter-pinter, jago-jago, cantik-cantik. Iya. Berarti lomba-lomba itu memang sudah menjadi ini ya Bu ya, bisa dibilang setiap tahunnya mungkin atau setiap bulannya selalu ada atau Setiap tahun ya. Setiap Ya, tahun ya? hampir setiap tahun di kepengurusan Bu Nida kebetulan ya 2 tahun ini ya. Iya. Tadi pertama sama Alux, kedua sama Maxindo, dan Ya. dua-duanya memang di Geraha Manggala ininya, kegiatannya, acaranya. Nah, kalau event-event kecil, bazar-bazar gitu, kita juga suka mengadakan gitu. Jadi setiap ada event kita, apa misalnya rakerda atau rakerja, Ya. kita bikin bazar gitu. Yang eventnya agak skala kecil gitu. Oke. Atau kita ikut event yang lain gitu. Jadi kita sebagai peserta gitu. Oh, sekalian memperkenalkan IWAPI juga dong Betul. pastinya. Iya, Iya. kita selalu Oke. buka meja untuk sekretariat. Open table. Iya, open table gitu. Oke. Bakti sosial juga. Bakti sosial. Iya, Eh, betul. waktu Ramadan kemarin itu kita ke panti jompo, terus ke panti asuhan. Itu biasanya kalau bakti sosial tuh momen Ramadan, donor darah itu momen HUT ya, momen HUT IWAPI itu kita biasanya suka bikin kegiatan bakti sosial donor darah. Oke. Nah, untuk yang pertanyaan ini nih, aku butuh nih opini dari Ibu Nida, opini juga dari Ibu Ati. Nah, pertanyaannya, kenapa sih harus ada komunitas pelaku usaha, contohnya seperti IWAPI khususnya di Kota Bandung? Kira-kira kenapa? Ya seperti Ibu Ati bilang ya, Ya. sekarang menjamur ya, bermunculan UMKM yang tidak terhingga ya, tidak terbatas, yang dari yang usia muda sampai yang usia sudah
mapan gitu ya. Iya. Pada semua, karena mungkin lebih kreatif ya orang Bandung, jadi banyak yang membuka usaha baik kuliner maupun fashion. Nah, mereka mungkin membutuhkan wadah ya. Iya. Wadah di mana mungkin ya itu tadi saya bilang pengalaman pribadi saya, mungkin tidak hanya memproduksi dan menjual, Yeah. tapi mungkin dia bisa membuka wawasan. Banyak info-info yang menambah Tempat belajar juga ya Bu ya. Iya, meningkatkan usahanya gitu ya Bu ya. Ibu Iya. menambahkan? Ya, kalau sebagai pelaku usaha itu kan kita pasti punya harapan bisnis kita terus bertumbuh, membesar gitu ya. Dan salah satu ilmu yang saya dapat untuk pertumbuhan bisnis itu, untuk scale up, kita harus berkomunitas gitu ya. Membangun jejaring, network gitu. Sehingga di situ ya tadi belajar, nambah jejaring, dan tentunya ya kita bisa membranding bisnis kita dengan lebih mudah gitu. Oke. Kan biar banyak lagi juga orang yang tahu ya, lebih Ya. banyak lagi kalau bergabung kan di satu komunitas pasti lebih gampang networkingnya ya. Networking dan promosinya juga Iya. semakin luas ya. Nah gitu. Kalau kita misalkan ngomongin promosi kan pasti perlu kalau misalkan zaman sekarang kita by WhatsApp ya Bu ya, by WhatsApp. Terus kalau dulu mah kita ngirimnya satu-satu ya Bu ya. Nah, kebetulan untuk Indibis sendiri ada namanya salah satu produk yang menjadi solusi untuk para pengusaha, terutama entah itu di Jawa Barat ataupun di kota lainnya. Namanya ada OCA atau Omni Communication Assistant. Nah, produk ini di sini Sobis mungkin yang punya usaha terus bingung, aduh promosinya gimana segala macam. Nah, solusinya ada di Indibis yaitu OCA. Nah, di sini teman-teman atau Sobis bisa menggunakan OCA untuk jadi nggak perlu lagi nih teman-teman mengirimkan pesan satu-satu promosi terus nge-broadcast lewat WhatsApp ataupun sosial media lainnya. Itu bisa dengan OCA hanya dengan satu dashboard, nggak perlu pindah-pindah media sosial. Jadi dalam satu dashboard itu udah ada semua. Nah, ya omnichannel betul Bu. Nah, itu untuk interaksinya juga nggak perlu bingung lagi karena di situ sudah ada tersedia chatbotnya juga. Dan kalau untuk mengirim pesan misalnya mau promosi nih, ada promo atau ada produk baru, itu nggak perlu dikirim satu-satu lagi. Itu ada namanya salah satu fiturnya OCA Blast. Nah, untuk Blastnya sendiri itu up to 10.000 kontak. Jadi misalkan punya 5.000 atau lebih, nah pakai aja tuh fiturnya OCA Blast atau produk tadi OCA Omni Communication Assistant. Nah, kalau mau lebih maksimal, bisa berlangganan OCA dengan bundling high speed internet dari Indibis. Nah, segitu iklan Ibu. Oke. Nah, Ibu ini sebelum closing, mungkin kan IWAP ini sudah dikenal, bisa bilang di senasional ya Bu ya? Iya. Dari kelas nasional, dan pasti kan tadi yang seperti Ibu Nida dan Ibu Ati bilang kalau ini adalah tempat wadah tempat belajar, berjualan dan koneksi tadi ya, dan masih banyak lainnya. Nah, kalau misalkan ingin bergabung dengan IWAPI, caranya bagaimana? Dan mungkin bisa disebutkan saja persyaratannya apa saja yang perlu dilengkapi gitu. Ya, sebetulnya mudah untuk bergabung menjadi anggota IWAPI. Yang pasti pelaku usaha, Ya. wanita ya. Ya. Mohon maaf ya. Bukan wanita. Yang bukan wanita. Terus domisili di Kota Bandung, karena kami DPC IWAPI Kota Bandung. Terus kemudian nanti ada formulir pendaftaran yang bisa diisi. Ada memang untuk membership itu rutin ada fee ya, fee Ya, membership. iuran. Itu nanti bisa ke bendahara. Terus Sebutkan manfaat saja Bu. Ya, sebutkan saja Ibu. sebutkan saja ya. Sebutkan saja. Sebetulnya ini sangat-sangat terjangkau karena Oke. kami juga tidak ingin membebani belum apa-apa udah harus iuran gitu ya. Saya dapat apa gimana benefitnya gitu. Hanya 25.000 ya. Iya, Hanya Oke. 25.000 satu bulan, itu lebih untuk komitmen sih. Ah, Artinya oke. ada komitmen Ya. untuk ya menjadi anggota. Terus karena kalau udah ada kegiatan, kami juga sebenarnya memerlukan anggota-anggota ini untuk kayak misalnya pameran gitu ya. Iya. Ini siapa yang mau ikut pameran Iya. gitu kan? Karena biasanya ada kuota-kuota, kalau misalnya dari dinas, dari kementerian, itu kan tetap itu jadi media buat teman-teman bisa promosi ya. Nah, jadi
kita nggak nyari-nyari siapa kemana gitu ya kita pasti Ya. ke anggota. Nah jadi kalau yang sudah berkomitmen nanti ada kegiatan internal yang rutin, kayak kalau di Kota Bandung ya ada rakercap, kemudian nanti ada rakerda, ya di situ pasti pengurus anggota yang menjadi audiensnya gitu. Pasti terlibat ya Bu ya. Iya, nanti boleh juga follow Instagramnya DPC IWAPI Kota Bandung @DPC IWAPI Kota Bandung. Terus boleh juga kontak ke 0878 24 66 5032. Oke. Nanti sama editor akan ditulis di Siap. layar sini. Berarti tadi ya ada bahasanya, ada biaya komitmen juga. Iya. Dan pastinya ketika nanti bergabung sudah pasti akan terlibat, entah itu ikut pameran dan Iya. acara-acara lainnya, itu sudah pasti terlibat ya Bu ya. Ya. Oke, nah mungkin sebelum penutup dari Ibu Nida atau Ibu Ati ada pesan-pesan untuk wanita khususnya di Jawa Barat ataupun Kota Bandung yang sedang merintis usahanya. Ayo, saya mengajak ibu-ibu UMKM yang ada di Kota Bandung, ayo bergabung dengan IWAPI Kota Bandung karena sangat banyak manfaatnya, banyak peluang yang bisa ditangkap ya. Ya. Ya, untuk kemajuan usaha kita. Ya Bu ya, silakan Ya. ditambahkan. Ya, tentunya sebagai wanita pengusaha kita harus selalu semangat, antusias, dan salah satu semangat yang bisa kita dapat itu dengan berkomunitas atau berorganisasi. Jadi menjadi anggota IWAPI Kota Bandung itu bisa menjadi satu pilihan buat membantu scale up kegiatan bisnis para wanita pengusaha di Kota Bandung. Oke, itu dia Sobis mungkin yang lagi merintis usaha dan sudah ingin mencari wadah ya Bu ya. Betul. Wadah untuk belajar, juga untuk memperluas koneksi dan lain sebagainya, bisa bergabung dengan IWAPI Bandung ya. Ya. Baik, Ibu Nida, Ibu Ati, saya mewakili teman-teman di sini mengucapkan terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya. Iya. Sama-sama. Ini sharingnya benar-benar insight yang sangat bagus, terutama untuk pengusaha-pengusaha di Bandung atau di Jawa Barat, yang buat wanita ya. Iya. Untuk wanita. Nah kalau yang mungkin suaminya hanya bisa menemani aja ya, gitu ya. Nganter aja, nanti di depan. Nah terima kasih banyak sudah menyapa waktu ke sini, dan terima kasih juga insight-insightnya sangat berdaging bahasanya kalau di sini. Oh, gitu. Sangat berdaging. Ya. Dan mungkin tidak hanya di podcast ini aja, kita bisa kerjasama mungkin di kegiatan-kegiatan lainnya. Siap. Bu ya? Oke. Insya Allah. Insya Allah. Amin ya Allah, semoga kita ada kerjasamanya. Iya. Baik, kalau begitu saya Gilang Palmudita, dan di sini ada Ibu Nida dan Ibu Ati dari IWAPI Bandung. Terima kasih banyak sudah menonton dari awal sampai akhir, dan sampai ketemu di edisi berikutnya. Dadah. Dah.